Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika pada episode ketiga atau video ketiga. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak translasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi pada gerak translasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah benda bergerak dengan posisi menurut persamaan R sama dengan 8T dikurangi 2T dikuadratkan, di mana R dalam satuan meter, T dalam satuan sekon. Hitunglah kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon. Ini pilihan jawabannya 0, 4, 6, 8, 10. Maka kita lihat bahwa R sama dengan 8T dikurangi 2T kuadrat. Berapakah V0? Atau kecepatan awalnya pada waktu T sama dengan 0. Kita ambil sebagai kecepatan adalah sebagai fungsi turunan pertama, maka dr per dt, maka dengan demikian d per dt dikalikan fungsi posisi R, maka kalau diturunkan ini adalah pangkat 1, 1 kali 8, T pangkat 0, maka hasilnya 8. Kemudian 2T, 2 dikalikan 24, maka T pangkat 1 berarti 4T, maka dengan demikian 8 dikurangi dengan 4T. Pada waktu T sama dengan 0, maka T-nya dimasukkan harganya 0. Maka dengan demikian 8 dikurangi 0, 8 meter per sekon. Jadi inilah soal nomor 1, Kita harus bisa mengetahui turunannya mudah, Maka dengan demikian ketemunya 8 meter per sekon, jawabannya adalah D. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak dengan posisi setiap saat, jaraknya atau S-nya sama dengan 2T ditambah dengan 5T kuadrat dalam satuan meter. Kecepatan partikel pada 1 sekon. Tidak ada bedanya dengan soal nomor 1. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. Ini fungsi jaraknya terhadap waktu. Berapakah kecepatannya pada waktu 1 sekon? Maka dengan demikian V sama dengan ds per dt, maka d per dt dikalikan fungsi S terhadap waktunya. Maka dengan demikian diturunkan, ini pangkat 1 kali 2 1, T pangkat 0, maka 2. Itu. 2 kali 5 10, T pangkat 1, maka 10T. Maka dengan demikian 2 ditambah 10T sebagai fungsi fungsi dari kecepatan terhadap sembarang waktu. Yang ditanyakan adalah pada waktu 1 sekon, maka V1-nya adalah 2 ditambah 10 kali 1, 12 meter per sekon. Jadi diturunkan dulu menjadi kecepatan, hasilnya 2 ditambah 10T, baru dimasukkan angkanya. Maka 10 dikalikan 1, maka dengan demikian hasilnya 12 meter per sekon. Kita lihat pada soal nomor 3. Posisi benda dinyatakan dengan persamaan R sama dengan 15T akar 3I, ditambah dengan 15T dikurangi 5T kuadrat dikalikan dengan C dalam satuan meter. Berapakah kelajuannya pada waktu 1,5 sekon? Ini adalah pilihan jawaban yang disediakan. Kita teliti bersama-sama mana yang sesuai, Ini adalah fungsi posisinya terhadap T pada vektor I dan J, V-nya sama dengan berapa? Pada waktu T-nya sama dengan 1,5 sekon.
V merupakan fungsi turunan pertama dari posisi. Maka D per dt dikalikan dengan fungsi posisinya, ya. Ini fungsinya, fungsi posisinya, ya. Dari R tadi. Maka dengan demikian ini pangkat 1, maka 1 kali 15 T pangkat 0, maka 15 akar 3, ya. I. Ini ada 15T pangkat 1, 15T pangkat 0, maka 15 dikurangi 10T pangkat 1 atau 10T. Maka persamaannya menjadi 15 akar 3 dikalikan dengan I ditambah dengan 15 dikurangi 10T dikalikan dengan vektor J. Yang ditanyakan pada waktu 1,5 sekon. Maka dengan demikian, ya, yang dirubah adalah pada 10T, karena masih ada fungsi T-nya diganti 1,5, maka 10 kali 1,5 adalah 15, 15 dikurang 15, 0, maka tinggal 15 akar 3I. Berarti hanya terjadi pada sumbu X. Berapakah besarnya? Maka V pada waktu 1,5 adalah akar dari 15 akar 3 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 15 akar 3 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 4. Sebuah partikel bergerak sesuai dengan persamaan posisi sebagai berikut. R sama dengan 2T kuadrat, T kuadrat dikurangi 4T dikalikan vektor I, 2T kuadrat dikurangi 2T dikalikan vektor C. Semua besaran menggunakan satuan SI yaitu meter dan detik atau sekon. Hitunglah kecepatan benda pada waktu 1 detik. Ya. Pada waktu 1 detik, maka soal 3 dengan 4 itu memiliki penyelesaian yang sama, ya. Maka ini adalah vektor posisinya. Berapakah V-nya pada waktu 1 detik? Bahwa V merupakan fungsi turunan pertama dari posisi, ya. Maka dengan demikian D per dt dikalikan dengan fungsi posisi R, ya. Maka dengan demikian 1 kali 2, 2 T pangkat 1, maka T, ya, hasilnya T, ya. Kemudian 1 dikalikan 4 T pangkat 0, maka hasilnya 4, ya, dikalikan dengan I. 4T pangkat 1, 2 kali 2, ya, pangkatnya dikurangi, ya. Kemudian T pangkat 1, 2 T pangkat 0, maka hasilnya 2. Sehingga 2T, ya, dikurangi 4 dikalikan vektor I ditambah dengan 4T dikurangi dengan 2. Yang ditanyakan pada waktu 1 sekon. Ini namanya kecepatan sembarang waktu atau persamaan kecepatan atau vektor kecepatan. Maka dengan demikian V1 T-nya dimasukkan 1, 2 dikurangi 4, maka negatif 2I, ya. Ini adalah 8, ya. Oh 2, ya. Ini 1, 4 kali 1, ya. 4 kali 1 dikurangi 2, maka hasilnya adalah negatif 2I ditambah dengan 2J. Maaf, ini hasilnya bukan 2 tapi 1, ya, pangkat 1 sekon. Maka dengan demikian besarnya adalah akar dari negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka ketemunya adalah ini adalah akar dari, ya, ini 4, 8, ya, maka 2 akar 2 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Itu soal nomor 4, ya. Kita harus bisa menghafalkan gimana cara membuat turunan pada fungsi posisi, ya. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah partikel bergerak sesuai dengan persamaan R, T kuadrat dikurangi 4 dikalikan vektor I ditambah dengan 3T kuadrat ditambah 5 dengan vektor J. R-nya dalam satuan SI yaitu meter dan detik. Berapakah kecepatan partikel pada waktu 1 detik, ya, dalam satuan meter per sekon? Maka dengan demikian ini adalah vektor posisinya. Kita lihat sudah betul sesuai dengan soalnya. Berapakah kecepatannya pada waktu 1 detik?
Maka dengan demikian V sebagai fungsi turunan pertama dari posisi, maka D per dt ya. Ini adalah dikalikan dengan fungsi posisi R ya. Maka kita turunkan 2 kali 1 2, T pangkat 1 maka 2T. Ini adalah 0 ya, karena tidak ada fungsi T-nya. Kemudian 2 kali 3 6 dikalikan T pangkat 1 atau 6T. Ini fungsinya tidak ada T-nya maka 0, sehingga persamaannya menjadi 2TI ya. 2TI ditambah dengan 6TJ pada waktu 1 sekon. Itu. Maka dengan demikian V1-nya adalah 2I ditambah dengan 6J. 1 1, 6 kali 1 2 kali 1. Maka besarnya adalah 2 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Ini adalah 36 ditambah 4 ya. Maka hasilnya adalah 40. Kalau di akar ketemunya 2 akar 10 ya. Maka dengan demikian sama saja 4 kali 10. Akar 4 adalah 2, maka 2 akar 10 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 6 ya. Jadi sebuah partikel dengan persamaan 2T kuadrat tambah 2 dikalikan vektor I ditambah dengan T kuadrat dikurangi 4 dalam vektor J ya. Dalam satuan SI meter dan sekon ya. S-nya adalah meter atau R-nya adalah meter, kemudian T-nya dalam sekon. Kecepatan partikel 1 detik berapa meter per sekon? Inilah pilihan jawabannya. Kita lihat faktornya. Ini adalah fungsi posisi R, kemudian kecepatannya berapa pada waktu 1 sekon. Kita ulangi lagi secara terus-menerus. Kita ingatkan bahwa V sama dengan fungsi turunan pertama terhadap posisinya. Maka dengan demikian D per dt dikalikan dengan fungsi posisi dari yang diketahui dalam soal, maka kita turunkan 2 kali 2 4, T pangkat 1 4T ya. Ini adalah 0, tidak ada fungsi T. Ini juga 0, tidak ada fungsi T. Maka 2 kali 1 adalah 2T pangkat 1 atau 2T. Maka dengan demikian 4TI ya. Ini tadi 4TI ya ditambah dengan 2TJ kan itu ya. Maka dengan demikian kita masukkan angkanya 1 sekon, maka V1-nya 4I ditambah dengan 2J. Besarnya adalah 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat di akar semuanya ya. 16 ditambah 4 20 itu 20. Maka dengan demikian 20 itu adalah 4 kali 5, maka 2 akar 5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Itulah yang kita inginkan dalam pertemuan kali ini dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Semoga kita lebih paham terhadap fungsi turunan ya, yang mengartikan bahwa pangkatnya berkurang 1 kan itu ya. Semoga kita bisa memahami semua ya, ya. Maka dengan demikian anggap saja fisika itu asik dan mudah, sehingga kita dapat menyelesaikan soal-soal fisika dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.